Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Eksanti dari kelas Kimia B dengan NIM 2003-11-2071 dengan dosen pengampu Bapak Harinal Setiawan MH. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika dan Pancasila sebagai Solusi Problem Bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistematika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dalam sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta dan ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesamanya. Yang ketiga, sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Keempat, sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga dapat membuat melemahnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan umat beragama serta meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin masih menandai kehidupan yang terjadi di Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Alasan Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan pula dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Dapat dibayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara
tidak ada sistem etika yang menjadi tuntunan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Berikut adalah alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama, korupsi akan merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka dari itu, Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan kriteria buruk. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat dari globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Dekadensi moral itu sendiri terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Misalnya, penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, serta tawuran yang terjadi kalangan antar pelajar. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam proses pembentukan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Faktor penyebab problem bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk dapat mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa serta negara Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila. Faktor penyebab problem bangsa meliputi kemiskinan dan korupsi, penegakan hukum yang lemah, kualitas pendidikan yang rendah, pengelolaan sumber daya alam yang buruk, kasus SARA dan kesenjangan sosial, serta kemacetan dan pengangguran. Berikut merupakan solusi untuk mengatasi problem bangsa. Yang pertama ada pemerataan pendapatan, merupakan solusi jangka pendek atau situasi yang terjadi saat ini. Jika perolehan uang tidak disetarakan, maka masing-masing orang akan berusaha lebih gesit untuk menerjang dan mendahului sesamanya agar bisa merebut lebih banyak uang dari tangan pelanggan. Yang kedua, adil dalam membagi kekuasaan. Sungguh, yang namanya politik bagi-bagi kekuasaan itu adalah tidak ada. Ini sama saja dengan kebiasaan bagi-bagi jatah sumber daya yang sudah tersedia. Inilah yang terjadi ketika kekuasaan berada di tangan manusia. Alhasil akan termakan oleh sifat keserakahan yang tersesat dan tidak terkendali. Karena itu, ada baiknya jika kekuasaan itu dikembalikan saja kepada masyarakat luas, sehingga sekiranya ada ancaman yang datang, maka semuanya akan pasang badan membela NKRI. Yang ketiga yaitu pemerataan pendidikan. Perolehan pendidikan tidak hanya terpusat di kota-kota, melainkan juga di daerah-daerah terpencil. Ini tidak hanya terfokus pada sarana-prasarana yang tersedia, namun lebih kepada kemampuan intelektual dan emosional tenaga pengajar yang ada. Yang keempat, pemerataan pengetahuan dan wawasan. Merupakan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia yang sifatnya jangka panjang. Perolehan ini berhubungan erat dengan keterbukaan informasi dari pihak pemerintah dan swasta. Tanpa keterbukaan, informasi mustahil terjadi pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan juga wawasan.
Yang kelima, ada pemerataan kesehatan. Salah satu syarat pertama agar seseorang menjadi bahagia itu adalah memiliki tubuh yang sehat, baik fisik dan prima. Tanpa tubuh yang sehat, maka tidak ada pula hari-hari yang menyenangkan dengan aktivitas yang padat. Kesetaraan ini dapat dicapai dengan memberikan informasi yang benar tentang tata cara hidup sehat dan panjang umur. Yang keenam, ada pemerataan pekerjaan, merupakan solusi jangka menengah demi kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap masyarakat yang berumur 25 tahun berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, jika setiap orang bekerja sesuai bakatnya dalam kreativitas berkelompok, sehingga waktunya tidak habis terbuang dalam hal yang sia-sia. Yang terakhir yaitu pemerataan keamanan atau rasa aman. Ketika semua orang sudah sejahtera, tidak ada lagi silat lidah dan pasang badan untuk mengambil sesuatu dari orang lain secara tidak sah. Sebab semua sudah dapat jatah yang mensejahterakan. Orang-orang yang telah sejahtera akan berpikir dua kali untuk meninggalkan keadaan seperti itu hanya demi sesuap nasi atau sekedar cara anak bersikap dengan sesamanya. Kesimpulannya yaitu, Pancasila sebagai sistem etika dan solusi problem bangsa sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dari setiap individu sehingga mampu menampilkan sikap spiritualitas dalam berbangsa dan bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai solusi problem bangsa dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.